Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama Bu Guru adalah Nungki Marjitawati. Kalian bisa panggil Bu Nungki. Ya, hari ini Bu Nungki akan menemani kalian belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Muatan pelajarannya ada Bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menuliskan hasil pengamatan terhadap gambar dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempraktikkan gerak keseharian dalam tari dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan teliti. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Kita pemanasan dulu dengan membaca sebuah teks di halaman 54 dengan judul Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-temannya sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding yang terpanjang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruangan kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, di teks tadi isinya apa nak? Membicarakan tentang sekolah Dayu yang akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Kemudian kelasnya Dayu, mereka bergotong royong untuk membersihkan kelas. Agar apa? Agar kelasnya menang menjadi juara. Nah, Bu Nungki punya gambar kelasnya Dayu yang sudah dibersihkan. Ini gambarnya. Coba kita amati bersama-sama. Kita lihat meja dan kursinya. Bagaimana? Apakah tertata dengan rapi? Iya, pintar. Meja dan kursinya tertata dengan rapi. Kemudian kita lihat papan tulisnya. Papan tulisnya bagaimana? Apakah kotor, penuh coretan, atau bersih? Iya, pintar anak-anak semua. Papan tulisnya bersih, tidak ada coretan satu. Selanjutnya kita lihat lantainya. Apakah bersih atau banyak sampah yang berserakan? Tentu saja lantainya bersih, tidak terlihat ada sampah yang berserakan. Nah, selanjutnya di kelas Dayu ini ada jendela. Untuk apa jendela? Fungsinya agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kelas. Dan yang terakhir, ini ada tanaman di dalam ruangan. Kenapa kok ada tanaman di dalam ruangan? Bu, tanaman kan biasanya ada di luar ruangan. Ada di depan kelas atau di halaman sekolah. Ini kok ada di dalam kelas ya Bu? Iya, beberapa tanaman bisa dimasukkan di dalam kelas. Gunanya untuk apa sih? Untuk pajangan saja? Tidak.
Nah, tanaman di dalam kelas ini juga dapat berfungsi sebagai pembersih udara alami. Nah, selanjutnya kita akan menulis hasil pengamatan kita tadi di buku tulis. Yang pertama tadi kita membicarakan tentang apa? Tentang kursi dan meja. Bagaimana kursi dan meja? Kursi dan mejanya tertata dengan rapi. Ditulis nomor 1, kursi dan meja tertata dengan rapi. Dan yang kedua, kita membicarakan apa tadi? Tentang papan tulis. Papan tulisnya bagaimana anak-anak? Papan tulisnya bersih. Kemudian yang ketiga, lantai bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian yang keempat, terdapat jendela untuk masuknya sinar matahari ke dalam kelas. Dan pengamatan kita yang kelima tadi adalah terdapat tanaman sebagai pembersih udara alami. Nah, tadi kan kelasnya Dayu itu bersih karena apa? Dibersihkannya disapu, dipel, kemudian dibersihkan dari debu. Bununggi punya sebuah gambar Dayu sedang menyapu. Coba kalian pikir-pikir, ketika menyapu, badan apa saja yang bergerak? Ketika menyapu, anggota badan apa saja yang bergerak? Kira-kira apa ya? Ada 3 anggota badan kita yang bergerak ketika menyapu. Yang pertama adalah kepala. Tentu saja ketika kita menyapu, kepala kita juga bergerak, melihat ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Apakah sudah bersih atau belum? Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua adalah tangan. Nah, tangan juga pasti bergerak ketika kita menyapu. Gerakannya bagaimana? Gerakannya mengayun. Yang terakhir, yang bergerak apa lagi? Iya, pintar. Yang bergerak adalah kaki. Kaki kita pasti bergerak maju atau mundur ketika menyapu. Nah, gerakan menyapu itu bisa menjadi gerakan keseharian dalam tari. Nanti kalian praktikkan di rumah ya. Gerakan menyapu tapi menjadi sebuah gerakan tari. Nah, nanti kalian mempraktikkan tanpa iringan alat musik. Kalau sudah bisa, kalian bisa menggunakan iringan alat musik. Alat musik apa saja? Misalnya saja alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa sih, Bu? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada, tetapi bisa menciptakan harmoni. Contohnya ada gendang, ada rebana, ada tamborin, dan ada tifa. Itu ya. Tapi Bu, saya tidak punya alat musik. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, kalian bisa menggunakan botol bekas. Nanti kalian coba praktikkan di rumah. Selanjutnya kita lihat gambar gendang dan gambar tifa. Bununggi menemukan ada sebuah gambar segitiga dan segi 4. Ada bentuk bangun datar segitiga dan segi 4. Coba kita lihat bersama-sama. Ini ada gambar gendang dan ada gambar tifa. Yang di gambar gendang ini ada bentuk bangun datar apa nak? Segi 3. Di alat musik tifa juga ada yang berbentuk segi 3. Kemudian ada yang berbentuk segi 4 yang ada di tifa yang ini segi 4. Kenapa disebut dengan segi 3? Karena sisinya ada 3, ya kan? Kemudian ada sudutnya 3 dan jumlah titik sudutnya juga 3. Kenapa disebut dengan segi 4? Karena memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4. Dan 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian Bununggi ada gambar gajah, ada 2 gajah. Yang gajah pertama ada keterangannya seperti ini. Banyak sisi 3.
banyak sudut 3, banyak titik sudut juga 3. Jadi ini merupakan bangun datar apa, Nak? Ya, pintar, bangun datar segi 3. Nah, yang satunya ada keterangannya seperti ini. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut juga 4. Jadi itu termasuk bangun datar apa? Bangun datar segi 4. Iya, pintar anak-anak Bunungki. Sekarang kita menentukan yang mana saja yang termasuk segitiga dan yang mana saja yang termasuk segi 4. Contohnya yang B itu termasuk segitiga. Kemudian yang mana lagi yang segitiga? Coba kalian cari yang mana? Mudah sekali. Iya, pintar, yang D dan F. Jadi B, D, dan F termasuk segitiga. Sekarang kita cari yang segi 4. Ini juga mudah sekali. Yang mana saja coba? Coba kalian cari. Iya, pintar. Yang A, yang C, dan yang E. Nah, Bunungki sudah menjelaskan apa saja hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar untuk mengamati sebuah gambar. Yang kedua, kita sudah belajar tentang gerak keseharian dalam tari. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang bangun datar, yaitu segitiga dan segi 4. Sekarang, waktunya Bunungki memberi tugas kepada kalian. Tugas yang pertama adalah mengelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Untuk jelasnya ada di halaman 61 buku paket kalian ya. Itu sangat mudah, nanti digambar di buku tulis kalian. Nah, tugas yang kedua, Bunungki punya sebuah gambar. Ini gambar kamarnya Dayu. Nanti kalian amati, kemudian kalian tulis hasil pengamatan kalian di buku tulis kalian. Ya, sudah jelas? Pasti sudah jelas. Nah, tugas dari Bunungki tadi jangan lupa dikerjakan. Jangan bermain sebelum tugas kalian selesai. Ya, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan tetap hidup sehat agar pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada semua orang tua yang senantiasa menemani anak-anak belajar di rumah selama pandemi ini. Tetap semangat belajar di tengah pandemi. Sekian dari Bunungki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.